Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nadia Gesya dengan NIM 2007 11 16 50. Satu, prinsip dasar autentifikasi pengguna secara elektronik. Dua, konsep autentifikasi berbasis password, berbasis token, berbasis biometrik, dan berbasis remote user. Prinsip dasar autentifikasi pengguna secara elektronik. Satu, autentifikasi pengguna merupakan entitas utama pada baris pertahanan keamanan sistem. Dua, autentifikasi pengguna merupakan basis untuk berbagai jenis kendali akses untuk akuntabilitas pengguna. 3. RFC 4949 mendefinisikan autentifikasi pengguna sebagai berikut, yaitu merupakan sebuah proses untuk memverifikasi identitas yang diklaim oleh atau untuk entitas sistem. 4. Proses autentifikasi terdiri dari dua langkah. Satu, tahap identifikasi, yaitu mengidentifikasi informasi keamanan user. Dua, tahap verifikasi, yaitu membandingkan informasi keamanan user dengan entitas yang tersimpan pada sistem. Autentifikasi pengguna berbeda dengan autentifikasi pesan. Autentifikasi pesan adalah prosedur yang memungkinkan memverifikasi pesan tidak dimanipulasi selama proses pengiriman. Autentifikasi pengguna elektronik. Ini adalah bentuk model arsitektur autentikasi yang paling sederhana. Tentu saja, model arsitektur autentikasi yang digunakan pada aplikasi-aplikasi modern saat ini itu bisa lebih rumit lagi atau lebih besar lagi modelnya. Tetapi bentuk modulasi teknologi yang paling sederhana itu modelnya terlihat pada gambar, di mana terdapat 5 entitas pada gambar, yaitu entitas yang pertama adalah subscriber, entitas yang kedua adalah registration, entitas yang ketiga adalah credential service provider, kemudian ada verifier, dan ada relay party. Autentifikasi pengguna elektronik, urutan proses registrasi user. Satu, aplikan mendaftarkan diri pada Registration Authority untuk menjadi pelanggan dari aplikasi yang membutuhkan kewenangan tertentu. CSP atau Credential Service Provider kemudian akan melakukan pertukaran dengan subscriber. Kemudian CSP akan membuat semacam credential elektronik kepada pelanggan, di mana kredensial atau struktur data mengikat identitas dan atribut tambahan ke token yang dimiliki oleh pelanggan. Token dapat berupa enkripsi key dan enkripsi password yang mengidentifikasi subscriber. Token dan kredensial yang telah dibuat dapat digunakan pada proses autentifikasi berikutnya. Kemudian pihak yang akan diautentikasi disebut claimant, dan pihak yang memverifikasi disebut verifier. Ketika claimant berhasil menunjukkan bukti kepemilikan hak akses dan token kepada verifier melalui protokol autentikasi, verifier dapat memverifikasi bahwa claimant adalah pelanggan yang sah. Selanjutnya, verifier akan mengirimkan pernyataan tentang identitas pelanggan kepada railing party atau RP, di mana pernyataan tersebut akan mencakup berbagai informasi identitas pelanggan. Kemudian RP menggunakan informasi yang telah diverifikasi oleh verifier untuk membuat izin akses kepada pelanggan. Jenis-jenis autentikasi pengguna elektronik: 1 berbasis password, 2 berbasis token, 3 berbasis biometrik, 4 berbasis remote user. Autentikasi berbasis password. Umumnya, sistem berbasis autentikasi password akan menyimpan file password yang diindeks berdasarkan ID pengguna. Salah satu teknik yang biasanya digunakan adalah menyimpan fungsi hash satu arah dari password pengguna, atau bukan passwordnya. Adapun alur dari autentikasi berbasis password yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, kerentanan autentifikasi berbasis password. 1. Offline dictionary attack. Umumnya penyerang berhasil mendapatkan file password sistem dan membandingkan hash password dengan hash password yang biasa digunakan. Jika cocok, maka penyerang bisa memperoleh hak akses berdasarkan kombinasi ID dan password tersebut. Countermeasure-nya, perketat mekanisme akses terhadap file password. 2. Specific account attack. Umumnya penyerang membidik akun tertentu lalu mengirimkan tebakan password. Countermeasure, implementasi algoritma penguncian akun jika pengguna salah menginputkan password beberapa kali. 3. Popular password attack. Umumnya penyerang menebak password pengguna berdasarkan query password yang umum digunakan seperti tanggal lahir dan lain-lain. Countermeasure, gunakan kebijakan untuk mengkombinasikan angka, huruf, dan karakter dalam membuat password. Selanjutnya, workstation hijacking. Penyerang umumnya menunggu hingga sistem yang masih dalam status login tidak terjaga oleh pihak yang berwenang. Countermeasure menerapkan mekanisme logout otomatis jika sesi login habis.
Selanjutnya, exploiting user mistakes. Penyerang umumnya melakukan social engineering untuk mendapatkan password dari target serangan. Countermeasure, pemahaman pada entitas pengguna sistem bahwa menjaga kerahasiaan password adalah kebijakan mutlak yang harus dilakukan. Sebab, siapapun bisa menjadi penyerang jika ada kesempatan. Electronic monitoring. Jika password dikomunikasikan melalui jaringan untuk masuk ke sistem remote, maka akan rentan terhadap penyadapan. Mengenkripsi password bukan merupakan solusi bagi masalah ini, karena password yang dienkripsi dapat dipelajari. Mengapa autentikasi berbasis password masih populer? Karena sederhana, dibandingkan menggunakan pemindai biometrik, password cukup sederhana dan tidak membutuhkan inggris perangkat keras tambahan. Dan murah, berbeda dengan smart card yang memerlukan token fisik, password tidak membutuhkan hal tersebut, sehingga biaya operasionalnya relatif lebih murah. Adapun dua kunci utama pengamanan autentikasi berbasis password, satu, hashing password, dua, pengamanan file password pada sistem. Adapun skema pengelolaan password, yaitu loading password yang baru, kemudian ada verifikasi password, selanjutnya autentikasi berbasis token. Token merupakan objek yang dimiliki pengguna untuk keperluan autentikasi. Beberapa jenis token yang umum digunakan saat ini ada tiga. Satu, memory card digunakan untuk menyimpan data. Contohnya kartu ATM. Memiliki dua jenis, yaitu kartu ATM yang hanya berbekal magnetic strip yang hanya mampu menyimpan security code sehingga yang dibekali memori elektronik mampu menyimpan lebih banyak data. Yang kedua, smart card atau smart token, yaitu memiliki IC yang terintegrasi, memiliki user interface, dan membutuhkan antarmuka elektronik untuk berinteraksi dengan reader atau writer-nya. Yang ketiga, electronic identity card merupakan smart card yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah setempat sebagai kartu identitas elektronik. Adapun kekurangan potensial, satu, membutuhkan perangkat khusus untuk membaca, karena keamanan perangkat keras dan perangkat lunak reader bersifat sangat krusial. Dua, kehilangan token akan menyebabkan pemilik tidak bisa mengakses sistem. Tiga, memiliki celah keamanan yang cukup besar. Adapun autentikasi berbasis token smart card memiliki dua electronic interface. Satu, kontak, di mana kontak akan bersentuhan langsung dengan reader. Dua, contactless, yaitu tidak bersentuhan langsung. Adapun tiga, authentication protocol. Satu, static. Pengguna mengautentikasi dirinya sendiri ke token, lalu token mengautentikasi ke komputer. Dua, dynamic. Token akan menggenerate password secara periodik. Lalu password tersebut dimasukkan ke komputer untuk autentikasi. Proses ini membutuhkan inisialisasi dan switch komputer dan smart card. Tiga, challenge response. Komputer menggenerate challenge, lalu smart card menggenerate response terhadap challenge tersebut. Umumnya menggunakan kriptografi public key untuk computer challenge string dan token private key untuk token string response. Selanjutnya, autentikasi berbasis biometrik. Sistem autentikasi biometrik mengautentikasi individu berdasarkan karakteristik biologis fisik manusia yang unik. Autentikasi biometrik saat ini terbagi dalam dua karakteristik, yaitu statik dan dinamik, di mana statik yaitu sidik jari, geometri tangan, karakteristik wajah, dan pola retina serta iris mata. Sedangkan dinamik adalah suara dan tanda tangan. Sejatinya, cara kerja autentikasi biometrik berdasarkan teknik pengenalan pola. Jika dibandingkan dengan password token, biometrik adalah opsi yang jauh lebih kompleks dan juga mahal. Adapun autentikasi berbasis biometrik, cara kerjanya, di mana autentikasi berbasis biometrik akan mengekstrak tangkapan sensor agar dapat disimpan sebagai sekumpulan angka yang mewakili karakteristik biometrik yang unik. Selanjutnya, autentikasi berbasis biometrik akurasi. Hingga saat ini, perekaman dan pembacaan iris mata adalah yang paling akurat dari berbagai macam autentikasi berbasis biometrik. Wajah, sidik jari, dan suara adalah beberapa biometrik yang memiliki akurasi rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah satu, sensor noise, dua, perubahan pada kultur wajah atau sidik jari.
Selanjutnya, autentikasi berbasis remote user. 1. Autentikasi remote user adalah proses autentikasi yang melibatkan internet, jaringan lokal, atau link komunikasi lainnya. 2. Mode autentikasi ini memicu isu keamanan lainnya dalam proses transmisi data keamanan. Untuk mengatasi hal itu, sistem umumnya melibatkan protokol challenge response. 3. Mekanisme keamanan seperti ini umumnya cukup kuat terhadap beberapa bentuk serangan karena host tidak menyimpan password, melainkan kode hash dari password. 4. Hash dari password juga tidak ditransmisikan secara langsung, melainkan sebuah fungsi di mana hash password adalah salah satu argumennya yang dipasangkan dengan random number. 5. Argumen berupa random number bertujuan untuk membangun pertahanan terhadap serangan replying, di mana penyerang mencoba menangkap transmisi pengguna dan mencoba masuk ke sistem melalui retransmisi pesan pengguna. Selanjutnya, autentikasi berbasis remote user pada protokol for a password, di mana user akan mengirimkan ID ke remote host, dan host akan menggenerate random number R, menentukan dua fungsi hash dan function, lalu akan mengirimkannya ke klien. Transmisi ini merupakan bentuk tantangan kepada klien. Tanggapan dari klien adalah kuantitas dari fungsi di mana R aksen sama dengan R. Fungsi hash adalah fungsi hash dan fungsi aksen adalah password klien. Host umumnya menyimpan semua fungsi hash dari semua user yang terdaftar, yang digambarkan sebagai H, P, U untuk user U. Host selanjutnya membandingkan fungsi function yang masuk dengan kalkulasi fungsi function yang tersimpan pada host. Selanjutnya, autentikasi berbasis remote user pada protokol for static biometric, di mana user akan mengirimkan ID ke remote host. Kemudian host akan menggenerate random number R dan menentukan fungsi E atau fungsi enkripsi. Kemudian akan mengirimkannya ke klien. Klien menggenerate template biometrik BT Accent, lalu mengirimkan ciphertext yang berisi random number R, ID biometrik device D, dan template biometrik user. Host mendekrip paket yang datang lalu membandingkan random number R, ID biometrik D, selanjutnya membandingkan signal biometrik yang datang BT dengan template yang tersimpan. Selanjutnya, autentikasi berbasis remote user pada protokol for dynamic biometric, di mana user menggunakan ID ke remote host, kemudian host menggenerate random number R, random sequence X, akan menentukan fungsi enkripsi, kemudian akan mengirimkannya ke klien. Tanggapan dari klien adalah kuantitas dari fungsi E yang terenkripsi yang berisi rangkaian signal biometrik dan random number R accent. Kemudian, host mendekrip paket yang datang lalu membandingkan random number R, selanjutnya membandingkan signal biometrik yang datang dengan template yang tersimpan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.